Yang terhormat dosen penguji kinerja pendidikan profesi guru agama Katolik angkatan pertama tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Petrus Bulet SAG, tempat tugas SD 015 Paku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja angkatan pertama tahun 2022 Pendidikan Agama Katolik dengan materi pokok Roh Kudus menguatkan hati para rasul, kelas 5 SD semester genap. Berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Apakah pada siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Semua masuk hari ini? Masuk, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, pelajaran agama Katolik. Bahwa pada minggu yang lalu kita telah belajar bersama tentang penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini materi yang kita pelajari adalah Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari bersama, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning yang dipadukan dengan model mind mapping dan pendekatan saintifik, menuntut peserta didik untuk mempresentasikan, menuliskan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Mendalami Injil Lukas bab 24 ayat 13 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 15. Maka pada siang hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan doa pembuka. Semuanya dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, setelah Putra wafat, para muridnya kehilangan pegangan hidup. Sebagian dari mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Ketika mengetahui bahwa Yesus bangkit, mereka pun kembali berkumpul di Yerusalem. Meskipun demikian, mereka masih takut kepada para penguasa bangsa Yahudi. Hingga datanglah Roh Kudus, utus Allah Bapa dan Putra yang menguatkan hati para rasul. Bapa, kami pun sering merasa takut untuk mengakui iman kami di tengah masyarakat. Untuk itu kami mohon semangatilah kami agar dengan pelajaran hari ini kami pun Engkau kuatkan seperti para rasul hingga kami berani bersaksi akan iman kami demi Kristus Putramu dan penabuh kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan
Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Menjadi pertanyaan untuk kita semua, ya, mengapa hati para rasul perlu dikuatkan? Jawabannya adalah karena mereka begitu takut, ya, khawatir dengan sengsara, penderitaan, wafat yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Ya, namun Yesus menjanjikan kepada para rasul bahwa setelah dia naik ke surga, maka dia akan mengutus para rasul, mengutus Roh Kudus kepada para rasul agar mereka menjadi berani memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Kita telah mendengarkan doa pembuka, maka pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat materi yang kita pelajari. Namun sebelumnya saya minta kepada salah satu siswa maju ke depan untuk membacakan teks dari Kisah Para Rasul yang akan kita dengarkan bersama, yaitu bab 2 ayat 1 sampai 15. Dan di atas meja sudah tersedia kitab suci. Dan silakan mengikuti bacaan yang dibacakan oleh temannya di depan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada orang yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sudah dengar bacanya? Ya. Sudah dengar bacanya? Diambil dari mana bacaan tadi? Dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 14. Di situ dikisahkan tentang peristiwa Pentakosta. Ada yang tahu tentang apa itu Pentakosta? Peristiwanya apa itu? Peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Kita sebut sebagai Pentakosta. Oke, baik. Sekarang berdasarkan bacaan tersebut, ya, peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Ya, Pak Guru akan membagikan gambaran, lalu akan ada panduan untuk diskusi satu kelompok satu jawaban, ya, diskusi per kelompok, ya, satu kelompok satu jawaban, satu kelompok pria, satu kelompok perempuan. Ya, silakan menuliskan pertanyaan yang Pak Guru bacakan dari sini.
pertanyaannya, lalu didiskusikan dalam kelompok itu. Kerjasama semua anggota dalam kelompok. Nomor 1, sudah siap untuk menuliskan pertanyaannya? Silakan untuk menuliskan. Nomor 1, mengapa orang-orang berkumpul di Yerusalem? Tuliskan. Mengapa orang-orang berkumpul di Yerusalem? Sudah? Nomor 2, bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul? Bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul? Sudah? Nomor 3, apa arti bunyi seperti tiupan angin, koma? Lidah-lidah seperti nyala api, koma? Dan berbicara dalam berbagai bahasa. Sudah? Nomor 4, lambang-lambang lain apa yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus? Sudah? Lambang-lambang lain apakah yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus? Pertanyaan nomor 4. Nomor 5, bagaimana para rasul menjadi berani? Ya, silakan. Pak Guru kasih kesempatan 5 menit untuk berdiskusi dalam kelompok menjawab pertanyaan itu. Satu jawaban 1 menit. Silakan diskusi bersama, lalu ketua kelompok menuliskan jawabannya. Nanti akan ada persentase di depan kelas.
diskusi kelompoknya di depan kelas. Bacakan pertanyaan dulu, baru berikan jawabannya. Mengapa orang-orang berkumpul di Yerusalem? Jawaban, karena turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nomor 2, bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul? Jawaban, suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras. Nomor 3, apa arti bunyi seperti tiupan angin? Lidah-lidah seperti nyala api dan bicara dalam berbagai bahasa. Jawaban, Roh Kudus. Nomor 4, lambang-lambang lain apa yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus? Jawaban, lidah-lidah api. Nomor 5, bagaimana para rasul menjadi berani mewartakan Yesus yang bangkit? Jawaban, karena Yesus mengajarkan murid-muridnya. Ya, itu jawaban dari kelompok perempuan. Bagaimana laki-laki menanggapi? Apakah jawabannya benar atau ada yang salah diperbaiki? Benar. Menurut laki-laki jawabannya benar. Ya, silakan duduk untuk kelompok yang perempuan. Sekarang kesempatannya untuk kelompok laki-laki. Ya, yang perempuan dengarkan jawaban. Ya, misalkan ada jawaban yang tidak benar, bisa diberikan sandaran. Ada pertanyaan nomor 1. Mengapa orang-orang berkumpul di Yerusalem? Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun itu berkerumunanlah orang banyak. Nomor 2. Bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul? Nomor 3. Apa arti bunyi seperti tiupan angin, lidah-lidah seperti nyala api, dan berbicara dalam bahasa lain? 4. Lambang-lambang lain apa yang digunakan untuk menggambar Roh Kudus? 5. Bagaimana para rasul jadi berani mewartakan Yesus yang bangkit? Silakan duduk. Demikian presentasi dari kelompok laki-laki. Sekarang kita akan melihat bersama dari pertanyaan itu nomor 1. Mengapa orang-orang berkumpul di Yerusalem? Jawabannya tadi adalah orang-orang berkumpul di Yerusalem ya, karena pada saat itu terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus atas para Rasul. Lalu nomor 2, bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul? Turunnya Roh Kudusnya seperti apa? Jawabannya bagaimana? Tanda-tanda apa ketika Roh Kudus turun atas para rasul di kota Yerusalem? Ya, dalam bentuk tiupan angin kencang atau angin keras. Lagi? Iya. Lidah-lidah seperti nyala api. Apalagi? Mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Lalu yang berikut, pertanyaan nomor 4. Lambang-lambang apakah yang lain yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu penuntun manusia ke jalan yang benar. Kalau dituntun oleh Roh Kudus, maka kita berjalan jalan yang benar menurut kehendak Tuhan. Maka apa lambang-lambang lain selain nyala api, selain tiupan angin kencang? Lalu apa tanda-tanda lain yang menggambarkan kehadiran Roh Kudus? Ada yang tahu? Sebutkan.
Tidak ada nyala api. Dalam bacaan tadi sudah ada tidak ada api. Tanda lain, lambang-lambang lain yang digunakan untuk menggambarkan Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Burung merpati. Iya, turun dalam bentuk burung merpati. Burung merpati itu melambangkan ketulusan hati. Ya, itu juga simbol kehadiran Roh Kudus. Lalu pertanyaan nomor 5, bagaimana para rasul menjadi berani? Karena ada Roh Kudus yang membimbing mereka. Iya, karena ada Roh Kudus yang membimbing atau menaungi mereka. Itu demikian jawaban yang kita simpulkan berdasarkan 5 pertanyaan ini. Ya. Lalu kita akan menyimpulkan hasil dari pertanyaan ini bahwa dengan mempelajari materi dari Lukas menjelaskan bagaimana situasi murid setelah Yesus wafat, dan dari kisah para rasul tentang peristiwanya turunnya Roh Kudus dan lambang-lambang akan turunnya Roh Kudus, maka kita menjadi tahu dan memahami bahwa sebelum naik ke surga itu Yesus menjanjikan kepada para murid, dia akan mengutus Roh Kudus untuk menguatkan mereka, memberikan mereka keberanian pergi ke seluruh daerah, berbagai daerah untuk mewartakan tentang Yesus yang bangkit. Maka kehadiran Roh Kudus itu biasanya selalu menggembirakan, ya, menyenangkan. Itu kalau kita di dalam bimbingan Roh Kudus. Ya, kalau kita di bimbingan Roh jahat itu, ya, orang tidak pernah akan hidup bahagia, selalu merasa gelisah, tidak pernah akan dirasa senang. Ya, lalu membuat sesuatu di dalam dunia ini selalu tidak benar. Itu bimbingan Roh, bukan Roh Kudus. Ya, Roh jahat ya namanya. Kalau kita di dalam bimbingan Roh Kudus itu akan merasa gembira, maka Roh Kudus menjadi jiwa gereja yang membimbing umat pertama pada saat itu sampai kita sekarang. Ya, jadi kita menyanyi, kita gembira, kita tersenyum, kita bergerak karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Itulah materi yang kita pelajari hari ini sebagai catatan. Ya. Nanti setelah pulang ke rumah, setiap siswa membacakan kembali teks itu dari kisah para rasul tentang siswa Pentakosta tadi, lalu mengulang kembali pertanyaan, mendalami lagi pertanyaan dan kesimpulan tentang sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus serta janji Yesus kepada para rasul. Jumlah murid Yesus yang menjadi rasul berapa orang? 12 orang. Mereka itu menjadi rasul. Ya, dari para rasul itu ya, menjadi 12 suku Israel sampai sekarang. Ya, para rasul itu kita ikuti cara hidupnya, bimbingan Roh Kudus bagi kita semua. Jangan lupa nanti minggu depan ya kita akan mengulang materi ini dengan tugas di rumah masing-masing. Lalu sesudah itu baru kita lanjutkan dengan materi untuk berikutnya. Baik, pada kesempatan ini ya sebelum kita pulang, mari kita tutup pelajaran agama kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Apakah ada yang siap untuk membawakan doa penutup? Siap, silakan. Membawakan doa penutup, dipersilakan maju ke depan. Ya, semua ambil sikap doa. Ya, silakan berdiri. Berdiri semuanya. Sikap doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa
embun kurnia, lidah api angin topan, lambang Roh Kudus yang datang muka bumi dibarui oleh pemburu yang suci. Roh Kristus, ajari kami bahasa cinta ilahi. Satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Ya, silakan duduk. Nanti jangan lupa tugas yang guru berikan untuk dikerjakan di rumah. Dan minggu depan kita akan melanjutkan